Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang isomer. Apa itu isomer? Jenis-jenisnya dan contoh-contoh isomer kita akan lihat berikut ini. Saya punya pertanyaan. Jika saya mempunyai dua senyawa, apa yang berbeda dari kedua senyawa tersebut? Ya, di sini ada normal butana dan 2-metil propana. Keduanya sama-sama memiliki rumus molekul C4H10. Perhatikanlah, apa perbedaan keduanya? Kita akan perhatikan dari rantai induknya. Untuk normal butana, kita lihat rantai induknya 1, 2, 3, 4. Di sini kita lihat ada 4 rantai atom karbon yang terikat. Sementara pada 2-metil propana, sesuai dengan namanya, rantai induknya 3 atom karbon. Dan pada 2-metil propana memiliki cabang metil. Di sini cabang metil. Jadi, kedua senyawa ini sama-sama memiliki rumus molekul C4H10, tetapi rumus strukturnya berbeda. Itulah yang kita sebut sebagai isomer, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Jenis isomer dibedakan menjadi 2, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terdiri atas 3, yaitu kerangka, posisi, dan gugus fungsi. Sedangkan isomer ruang terdiri atas 2 jenis, yaitu isomer geometri dan isomer optis. Isomer kerangka merupakan isomer yang disebabkan kerangka karbon yang berbeda. Sedangkan isomer posisi merupakan isomer yang disebabkan perbedaan letak dari gugus fungsi pada rantai induk. Dan isomer gugus fungsi merupakan isomer yang disebabkan oleh perbedaan gugus fungsi. Selanjutnya, isomer geometri merupakan isomer yang disebabkan perbedaan letak atom atau gugus atom yang sama dalam ruang. Sementara itu, isomer optis merupakan isomer yang berada pada posisi yang sama, namun memiliki pengaturan keruangan yang berbeda. Untuk isomer optis dapat kita jelaskan apabila suatu rumus struktur kemudian di depannya kita berikan cermin, maka akan terdapat bayangan dari rumus struktur tersebut. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, isomer kerangka. Kita ambil contoh untuk senyawa C5H12. Isomer C5H12 dapat kita perhatikan.
Yang pertama merupakan rantai karbon lurus dengan jumlah atom C sebanyak 5 tanpa cabang. Yang kedua, kita perhatikan di sini rantai induknya terdiri atas 4 atom C dan ada 1 cabang metil pada nomor 2. Kita perhatikan struktur yang ketiga. Di sini ada rantai induk sebanyak 3, berarti merupakan senyawa propana dan memiliki 2 cabang metil. Ini yang pertama, di bawah ini yang kedua. Dengan demikian, sekarang kita beri nama. Senyawa pertama memiliki nama normal pentana, senyawa kedua memiliki nama 2-metilbutana, dan senyawa ketiga bernama 2,2-dimetilpropana. Jadi C5H12 mempunyai 3 buah isomer. Nah, kita perlu dapat menuliskan semua isomer senyawa itu dengan benar, dengan sistematis, supaya tidak ada yang terlewatkan. Untuk itu, ada tips dan triks buat kalian. Untuk menentukan isomer kerangka, pertama, tuliskan dahulu rumus struktur yang lurus tanpa cabang. Kemudian, tuliskan rantai induk dengan jumlah atom C sebanyak N-1. Kemudian, 1 cabang itu letakkan mulai dari rantai induk C nomor 2 dan selanjutnya pindahkan cabang ke nomor 3 dan seterusnya hingga tidak mungkin lagi dipindahkan. Dan tuliskan rantai induk dengan jumlah atom C sebanyak N-2. Letakkan cabang dari nomor 2 sebagai metil dan metil. Selanjutnya, variasikan pada nomor lain dan jadikan pula 2 atom C itu sebagai cabang etil jika memungkinkan. Langkah ini kalian teruskan sampai dengan kita tidak dapat lagi mengurangi rantai induk dengan jumlah tertentu. Sebagai contoh, kita akan ambil untuk C6H14. Karena di sini rantai induknya 6, maka pertama kita akan membuat rantai induk dengan 6 atom C tanpa cabang. Ya, kita dapatkan jika 6 atom C tanpa cabang, senyawanya adalah normal heksana. Berikutnya, 5 tambah 1. 5 artinya rantai induknya adalah pentana. Maka senyawa yang kita peroleh adalah 2-metilpentana dan 3-metilpentana. Kita sudah tidak dapat memindahkan metil pada nomor 4 karena itu akan sama dengan 2-metilpentana. Maka untuk 5 plus 1 kita mendapatkan 2 senyawa. Kita lanjutkan dengan memotong 1 lagi rantai induk sehingga didapatkan 4 plus 2. Untuk 4 plus 2 kita mendapatkan 2,2-dimetilbutana dan 2,3-dimetilbutana. Kita tidak dapat meletakkan metil pada posisi nomor 3 dan 3
karena jika diberi nama akan sama dengan 2,2-dimetil butana. Begitu pula kita tidak dapat menuliskan sebagai 2-etil butana, karena jika kita tuliskan 2-etil butana, nama tersebut salah, karena sebetulnya namanya yang benar adalah 3-metil pentana. Nah, kita akan lihat sekarang untuk isomer posisi. Perhatikanlah untuk ikatan rangkap 2. Di sini, ikatan rangkap 2 untuk senyawa heksena terdapat pada nomor 1. Pada senyawa ini, ikatan rangkap 2 terdapat pada nomor 2. Dan di sini kita peroleh ikatan rangkap 2 terdapat pada nomor 3. Jadi, senyawa heksena ini dibedakan pada letak ikatan rangkap 2 pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Perbedaan seperti inilah yang kita sebut sebagai isomer posisi. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat catatan. Catatan pertama, isomer posisi dapat terjadi pada alkena, alkuna, serta haloalkana. Sebagai contoh senyawa haloalkana yaitu 1 klorobutana dengan 2 klorobutana. Perbedaannya terletak pada posisi atom Cl, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian, sekali lagi ditegaskan bahwa untuk isomer posisi, perbedaannya terletak pada posisi ikatan rangkapnya atau letak gugus pengganti atau substituen. Nah, kita sampai pada jenis isomer yang ketiga, yaitu isomer gugus fungsi. Untuk isomer gugus fungsi, perbedaannya terletak pada gugus fungsi. Secara umum, dapat kita beri contoh, isomer fungsi terjadi antara alkena dengan sikloalkana, alkuna dengan alkadiena. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Untuk C6H12, kita perhatikan struktur yang pertama, senyawa ini sebagai 1 heksena. Tetapi rumus C6H12 dapat kita juga buat menjadi seperti ini, yaitu suatu senyawa siklik dan merupakan alkana. Sekali lagi, nama senyawa pertama adalah 1 heksena dan senyawa kedua bernama sikloheksana. Karena kedua senyawa ini mempunyai rumus molekul yang sama, maka kita sebut senyawa ini berisomer fungsi. Tiba saatnya kita belajar tentang isomer geometri. Perhatikanlah 2 struktur senyawa yang saya berikan. Yuk, perhatikan. Senyawa ini mempunyai rumus molekul C2H2Cl2, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan.
Apa yang membedakan kedua senyawa itu? Pada C pertama mengikat satu H dan mengikat satu Cl. Begitu pula C yang kedua mengikat satu H dan satu Cl. Hal ini juga terjadi pada senyawa yang di sebelah kanan. Nah, apa yang membuatnya berbeda? Kita lihat. Perhatikanlah, untuk senyawa sebelah kiri, atom Cl terikat keduanya pada bagian atas. Sementara pada senyawa sebelah kanan, atom Cl satu terikat pada bagian atas dan satu terikat pada bagian bawah. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan kedua senyawa ini. Ya, untuk senyawa pertama, atom Cl terikat pada satu pihak, yaitu sebelah atas. Sedangkan untuk senyawa sebelah kanan, atom Cl satu terikat di atas, satu terikat di bawah. Berarti ini berseberangan. Maka senyawa ini dapat kita beri nama. Yang satu pihak diberi nama cis, sehingga namanya cis 1,2-dikloroetena. Sementara itu sebelah kanan yang berseberangan kita beri nama trans. Akhirnya nama senyawa sebelah kanan adalah trans 1,2-dikloroetena. Kita lihat contoh yang lain. Nah, senyawa ini, perhatikanlah. Pada C nomor 3 dan 4 terikat atom H sama-sama pada posisi atas. Senyawa yang kanan, atom H yang satu di atas, satu di bawah. Maka kedua senyawa ini juga berisomer geometri. Nama senyawanya yang kiri cis 3-heksena, yang kanan hanya dibedakan dengan kata trans. Trans 3-heksena. Mudah bukan? Nah, supaya kalian tidak lupa, maka kita akan membuat catatan. Isomer geometri hanya terjadi pada senyawa alkena. Sisi yang sama disebut cis, sedangkan yang berseberangan disebut trans. Kedua, pada kedua atom C yang berikatan rangkap harus mengikat masing-masing satu atom atau gugus atom yang sama. Jadi, tidak hanya satu atom, tapi boleh kumpulan atom. Misalnya metil, etil, propil, dan sebagainya. Dan yang ketiga harus kita ingat, pada setiap atom C yang berikatan rangkap tidak boleh mengikat dua atom atau gugus atom yang sama. Misalnya pada C nomor 3 dan C nomor 4 yang berikatan rangkap, apabila keduanya mengikat dua atom H atau dua atom metil pada C tersebut, maka tidak akan mempunyai isomer geometri. Semakin jelas bukan? Nah, terakhir kita akan bicara tentang isomer optis. Untuk isomer optis, pengertiannya,
merupakan salah satu dari isomer konfigurasi yang mampu memutar bidang cahaya terpolarisasi searah atau berlawanan arah jarum jam. Untuk mengetahui pemutaran bidang cahaya terpolarisasi ini, kita tidak dapat menggunakan mata telanjang, tetapi kita memerlukan alat, yaitu polarimeter. Kemudian yang kedua, ciri senyawa yang mempunyai isomer optik adalah terdapat satu atau lebih atom C kiral atau asimetris, yaitu suatu atom C yang mengikat 4 substituen yang berbeda. Dan ketiga, jumlah isomer dapat kita hitung dengan rumus 2n kuadrat, di mana n adalah jumlah C asimetris. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh yang ditayangkan. Kita perhatikan setiap atom C. C yang pertama di situ mengikat 3 atom H, berarti bukan merupakan C asimetris. Sekarang kita lihat C yang kedua. Tangan pertama mengikat metil, tangan kedua mengikat kloro, tangan ketiga mengikat atom H, dan tangan keempat mengikat gugus atom yang cukup panjang. Berarti keempat tangannya mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Sehingga dapat kita katakan C nomor 2 merupakan C asimetris. Sedangkan untuk C nomor 3 memiliki ikatan rangkap dengan C nomor 4. Itu sudah pasti bukan C asimetris. C nomor 5 dan 6 mengikat lebih dari 1 atom H. Maka dapat disimpulkan C nomor 5 dan 6 juga bukan C asimetris. Kesimpulannya, senyawa ini memiliki 1 atom C asimetris. Jika dihitung jumlah isomernya adalah 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang isomer. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.